Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Formula yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini baru bisa dilakukan. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang rendah. Dengan rumus sebagai berikut. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif, sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Dengan rumus sebagai berikut. Prosedur untuk menghitung uji normalitas: yang pertama, merumuskan hipotesis, membuat tabel bantu untuk kejadian data, menentukan taraf data untuk mendapatkan nilai Chi-kuadrat, menentukan nilai uji statistik dengan mencari nilai Z-score dan Chi-kuadrat, menentukan kriteria pengujian hipotesis, lalu memberikan kesimpulan. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Boolean. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: yang pertama, mencari varians X dan Y, mencari variabel hitung dari varians X dan Y, membandingkan F hitung dengan tabel pada tabel distribusi E. Halo teman-teman, di sini aku akan mempraktekkan uji normalitas data dan homogenitas varians pada praktikum yang keempat. Di sini telah ada data yang telah disiapkan pada buku praktikum yang telah saya masukkan ke dalam SPSS. Lalu kita lihat variabel view-nya, terdapat dua variabel view, yaitu nilai dan juga metode, yang dimana nilai bertipe numerik dan metode bertipe string. Yang pertama, kita akan mencari uji normalitas data dengan cara kita mengklik analis, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Nah, di sini untuk mencari uji normalitas data yang kita gunakan adalah data numerik. Yang kita masukkan ke dependent list adalah data yang bersifat numerik, yang dimana nilai adalah bertipe numerik. Lalu kita pilih plots, lalu kita pilih normality plots with test. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka hasilnya ada pada output ini. Data yang kita baca untuk uji normalitas data adalah tabel test of normality. Di sini ada Kolmogorov dan Shapiro. Kolmogorov ini data yang bersifat yang berjumlah di atas 30. Nah, untuk Shapiro datanya itu di bawah 30. Tadi kan data kita hanya sebanyak 20 ini. Nah, 20 berarti di bawah 30. Maka data yang kita gunakan adalah jenis Shapiro. Di sini ada 3 jenis, yaitu statistik, DF dan SIG. Yang kita baca adalah SIG. Yang perlu kita baca adalah SIG. Jika SIG-nya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Sedangkan jika di atas 0,05, maka data tersebut normal. Di sini SIG-nya itu 0,258, maka datanya normal.
Lalu, kita juga bisa melihat dari output grafik yang di ini dapat dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonalnya. Sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari garis atau tidak mengikuti garis diagonal. Lalu yang kedua, kita akan mencari homogenitas varians. Caranya masih sama dengan uji normalitas data. Kita klik analis, klik deskriptif statistik, lalu kita klik explore. Nah, di sini kita akan memasukkan data tipe string dan juga data tipe numerik, yang dimana data numerik kita masukkan ke dependent list dan data string kita masukkan ke factor list. Di sini, lalu kita klik plots, lalu di sini kita klik power estimation. Lalu kita klik continue, klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia cara membaca data yang kita baca pada output kali ini adalah test of homogeneity of variance, yang dimana metodenya sama dengan test of normality, yang dimana kita membaca data sig-nya. Jika di bawah 0,05 maka data tersebut tidak homogen, dan jika di atas 0,05 data tersebut homogen. Demikian praktek yang bisa saya lakukan untuk praktikum yang keempat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu praktikum statistika, dan juga asisten laboratorium Bang Novan Setiadi, dan juga Kak Ratna Arditasari. Sekian praktikum dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.